Ini acting begini di kantor polisi ya guys. Ini di kantor polisi. Dia pura-pura stroke, pura-pura jalan. Mampus. Ayo memperkosa siapa? Mampus. Ayo bilang. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Dosen UIN kan? Ya. Oh ya udah. Aku dosen UIN. Terus. Golonganku 4C, mau Oke. profesor. Oh, ecek-ecek. Oh ya nih bisa dilaporkan nih betina ini. Bilang Tadi mau pulang. terus. Gak tahu lagi. Duduk aja Mas, duduk aja. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kok ngadepin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini aku. Siapa? Mampus. Ayo bilang. Oh, drama. Sampean kalau nama baiknya, aku punya bukti valid. Kalau sampean ikut-ikut Mas, sampean akan hancur sak keluarganya. Dia manggil mahasiswanya Bu, mau bentrok Bu. Saya nggak tahu salah apa Bu. Mengapa Jokowi tega menghancurkan bangsa sendiri? Ingat umur Pak Amin Rais, nggak bosan apa pindah Jokowi terus. Dan diteror tetangga cuma karena keturunan Tionghoa. Ya, Anda nggak salah dengar. Untuk Ketua Komisi 1 yang kemarin ngundang semua perwakilan pekerja migran Indonesia. Dan semua harus sebarkan ini biar sampai ke telinga mereka. Presiden Pak Jokowi itu sudah 2 kali mengajukan undang-undang perampasan aset ke DPR. Sudah Pak Presiden mengeluarkan surat waktu Pak Jokowi bertanggal 5 Mei itu supaya segera dikeluarkan undang-undang perampasan aset itu karena tidak dibahas juga gitu. Pak Jokowi bilang ke saya, gimana Pak Mahfud? Saya lapor Pak, ini DPR tidak membahas juga. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV guys. Kali ini kita akan membahas ada seorang dosen yang iri sama tetangganya karena tetangganya buka rental mobil guys. Jadi dia mengajak mahasiswanya untuk berdemo di rumah tetangganya guys. Waduh, ini parah-parah banget ini guys. Kok bisa dia jadi dosen? Dia juga pandai banget berakting guys. Dia pura-pura stroke. Waduh, ini lebih parah lagi ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Pernah akan. Fitnah baru. Memperkosa siapa? Ayo. Jujur. Ah, istrinya aja ngamuk. Ini masalah lagi loh ini. Ngamuk Ini istrinya. masalah lagi. Kamu nuduh aku memperkosa siapa? Mampus. Ayo memperkosa siapa? Mampus. Ayo bilang. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Nah, lihat suamimu gila tuh loh. Parah-parah ini guys. Seharusnya dia ini jadi pemain film Misteri Ilahi, bukan jadi dosen. Jadi ada film-film zaman dulu itu film azab kubur. Nah, dia cocok banget guys. Wajahnya juga cocok. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Pada wanita binal, apalagi wanita pezina yang membagi kepada semua orang. Saya hanya untukmu sayang. Ya. Ojo sampai tempekmu mbok bagi dengan driver, kau bagi dengan siapa? Semua orang, kau tawarkan pada orang lain, jangan. Masa Nur Syafiq Iskandar katanya pernah dikasih, coba. Alhamdulillah bukti baru Pak Sodik. Sampai dibawa-bawa saya. Dia ini kenalnya sama Pak Sodik, kenal banget dengan Pak Sodik. Dia pernah bilang kalau Pak Sodik pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Junaidi pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Widodo pernah dikasih, coba. Ya Allah. Eh? Sekejam ini ya fitnahnya sampai memfitnah dosen-dosen di Unisma. Apa yang udah takut ya? Iya, takut. Dia dosen Unisma ya? Kamu dosen Unisma? Mbak, Keluar terus, keluar. Kamu dosen Unisma bukan? Keluar terus. Enggak, aku tanya. Ngapa aku jawab? Loh, kamu kan ngomong kalau aku dosen Kamu Unisma. dosen UIN kan? Ya. Oh ya udah. Aku dosen UIN. Terus. Golonganku 4C, mau Oke. profesor. Fakultas apa? Aku pasca sarjana, Mbak. Pasca sarjana fakultas? Enggak ada fakultas tuh. Berarti. Fakultas pasca sarjana. Oh iya, terus? Terus apa yang kamu tanyakan Ya apa? kamu mau klarifikasi apa atas dirimu? Aku mau tanya, kamu dosen Unisma bukan? Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Ya gitu aja kan, kamu ngaku sebagai dosen Kapan? Unisma. Kapan aku ngaku? Aku pernah ngaku sebagai dosen Unisma kapan? Pertama, Dosen UB kapan? Sik rungokno. Pertama menjadi asisten dosen. Oh jelas, terus? Sekarang sudah menjadi dosen. Oh jelas. UB dan Unisma. Kapan? Bilang gitu, ayo. Juga dosen apa? Net. Dia Net. itu Universitas ecek-ecek. Oh, ecek-ecek. Oh ya, ini bisa dilaporkan nih betina ini, bilang Universitas ecek-ecek. Pak Bu di Unisma. Ini
Ini yang bilang universitas saya cek-cek. Loh, kenapa? Kenapa? Kalian jangan lewat. Aku haramkan kamu. Ini mahasiswanya. Berhenti mas, berhenti. Berhenti mas, ayo mas, ini mas. Ayo mbak, ayo berhenti. Ini ya mahasiswanya. Ayo mas dan mbak, saya minta satu orang sini. Ayo, satu orang siapa yang berani ngomong sama saya? Ayo mas, siapa mas? Tunjuk. Jangan gitu, ayo. Ayo mas, saya udah sabar nih mas, ngadepin dosen sampean. Siapa? Sampean atau siapa? Ayo, minta tolong jangan kabur ya, jangan kabur. Ayo kesini. Saya sendirian, kalian beramai-ramai, oke? Kalian mahasiswanya kan, datang ke garasi saya. Iya, tujuannya apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Ada jadwal kuliah, kenapa kalian tawuran di garasi saya? Hah? Di kantor. Disuruh apa? Namanya siapa sampean? Nggak, jangan lari mas. Selagi nggak salah, ngapa kalian takut? Selagi nggak salah, kenapa takut? Belum tahu, masih mahasiswa baru. Iya mahasiswa baru. Panggil yang ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Saya nggak terima mas, garasi saya digeruduk kayak gitu sama masa oleh Yai Mim yang katanya Yai kalian Yai cabul itu yang mencabuli saya. Ini ya mahasiswanya ya? Bukan mahasiswanya? Mana mas temannya mas? Jangan lari mas. Atau mbak? Mbak mahasiswanya Mim? Bukan. Ayo mas, panggil dulu temannya. Duduk. Tenang dulu, tenang. Duduk aja dulu, duduk. Duduk aja dulu mas, nggak usah takut. Oh iya makanya saya mau tanya-tanya, duduk. Kan karena sampean udah menginjakkan kaki di garasi saya, otomatis sampean tahu tujuannya apa. Tadi mau pulang. Terus nggak tahu lagi. duduk aja mas, duduk aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Duduk aja. Ayo sini mas. Siapa namanya? Sahara. Oke, Sahara ya. Aku Sahara, kamu? Irfan. Mohon maaf aku rekam ya. Ada apa datang ke garasi saya, kemudian rame-rame barusan? Ada tujuan apa? Emang ada kepentingan apa sama saya? Apa pernah kenal dengan saya sebelumnya? Enggak ada kepentingan tadi, cuma kan jalan. Terus diajak joget kan. Ya. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kok ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Woi, jangan pergi, woi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Dengerin. Ayo. Apa? Kapan saya nyambuli Dengerin ya. Kapan saya nyambuli kamu? Kamu nuduh aku memperkosa siapa? Mampus. Ayo memperkosa siapa? Mampus. Ayo bilang. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Lihat suamimu gila tuh loh. Baiknya, aku punya bukti valid. Kalau sampean ikut-ikut mas, sampean akan hancur sak keluarganya, saya jamin. Apa kok saya disuruh pencuri atau apa semacam? Mas, bentar mas. Hapus anjing. Aku nggak takut sama kau nih. Saya sudah diem dari kemarin. Tadi malam kata saya sampean udah selesai. Anjing kau. Ya ini. anjing kau kecap. Selesai gimana? Mas, sini. Panggil semua mas. Saya kawin, saya buat viral ini mas ya. Saya nggak takut. Mas, jangan pergi dulu mas. Babi emang, Mim. Mas, kenapa lari kalian? Kalian mahasiswanya Mim kan? Kenapa lari itu? Mereka pada lari karena takut ya. Takut diinterogasi. Mas Agil, panggil Mas Agil, tolong. Dia manggil mahasiswanya Bu, mau bentrok Bu. Saya nggak tahu salah apa Bu. Tadi malam sudah dihadapkan sama. Ayo Bu, tolong Bu. Sini satu, ayo. Sini anjing. Ini acting begini di kantor polisi ya guys. Ini di kantor polisi. Acting dia pura-pura stroke, pura-pura jalan. Bincang. Ini ya mulutnya sampai miring. Semanipulatif ini nih manusia nih. Tapi menghina orang nomor satu.
Tapi yang Jakarta. Udah rokokan dulu. Rokokan? Iya, jangan lama-lama Pak. Nggak mulai-mulai ini orang. Mungkin saya tinggal di sini Pak. Enak banget. Aku punya santai tempat Indonesia biasa. Punya santai. Mau ngalamin mau bilang. Mau ngene aku. Rasis dan diteror tetangga cuma karena keturunan Tionghoa. Ya, Anda nggak salah dengar. Seorang perempuan pemilik akun TikTok @cilalalavi membagikan kisah menyedihkan yang dialaminya pada 5 Agustus lalu. Dia cerita, dia ngekos di kawasan Kosambi Utara, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam videonya, terlihat seorang laki-laki mau menyerangnya. Lalu ada juga laki-laki lain yang membentaknya dengan ucapan, "Orang mana sih lo?" Menurut pemilik akun, kejadian itu bermula dari hajatan warga beberapa bulan lalu. Saat itu, dia mau keluar kos menuju jalan utama. Masalahnya, hajatan itu menutup akses jalan gang yang sempit. Tiba-tiba dia dihentikan tetangga dengan ucapan, "Nggak usah lewat sini, lagi ada acara, muter sana." Padahal, jarak ke jalan utama tinggal 2 meter aja. Dia sempat minta izin, tapi tetap ditolak dan malah dimaki-maki. Tetangga lain ikut keluar dan memaki bersama-sama. Akhirnya, dia terpaksa memutar jalan 2 kali lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini dia mau pergi bersama temannya menggunakan GrabCar. Karena mobil nggak bisa masuk ke gang, dia harus jalan keluar untuk menjemputnya di jalan utama. Saat lewat, gang kembali dipenuhi tikar hajatan hingga menutup jalur. Sambil berjalan di pinggir dan sedikit menggeser tikarnya, dia berkata pelan, "Maaf, permisi ya." Tiba-tiba, seorang ibu yang diduga pemilik acara keluar sambil berteriak, "Gak sopan ya lu, pergi dari sini, jangan lewat sini." Dia kaget karena dia cuma mau lewat dan memang itu satu-satunya akses. Ibu itu bahkan mengancam akan melaporkannya ke pemilik kos agar dia diusir. Suami si ibu juga ikut menekan dengan mendekatkan badan sambil berkata, "Apa loh, berani loh." Puncaknya terjadi pada 5 Agustus lalu. Saat pulang kantor, dia mendapati tetangga yang sama membentangkan jemuran di tengah gang. Tetangga itu berkata, "Gak usah lewat sini, ini jalan pribadi." Dan disitulah dia mendapat tindakan gak menyenangkan karena dia keturunan Tionghoa. Menurut pemilik akun, tetangga dan keluarga tetangganya itu marah-marah sambil mengolok kerasnya. Apa yang dialami pemilik akun TikTok itu jelas bukan sekedar konflik kecil antar warga. Ini adalah bentuk persekusi sosial dan rasisme terang-terangan. Kalau memang pemilik akun itu dianggap nggak sopan, ya sampaikan aja baik-baik. Nggak perlu dimaki, diintimidasi, dan diancam diusir. Apalagi pemilik akun sudah menunjukkan itikat baik dengan bersikap dan berbicara dengan sangat sopan. Pertanyaannya, kenapa warga tersebut tetap begitu kasar kepada pemilik akun? Penjelasan yang masuk akal nampaknya ya karena ras pemilik akun. Masalahnya, kekerasan berbasis rasial seringkali ditutup-tutupi dengan narasi yang lain, seolah itu konflik kecil antar warga yang random. Padahal, kekerasan berbasis ras itu begitu terang. Anggapan pemilik akun itu nggak sopan cuma pesan permukaan. Isu utamanya adalah ketidaksukaan atas ras tertentu. Kalau masalahnya cuma sekedar pemilik akun dianggap nggak sopan, konflik itu seharusnya bisa diakhiri dengan mudah. Toh, pemilik akun sudah berusaha bersikap dan berbicara sopan. Tapi itu kan nggak dipertimbangkan oleh sejumlah warga untuk mengakhiri konflik. Justru pemilik akun diancam diusir. Dan sayangnya pemilik kosan nggak bisa melindungi pemilik akun. Jasinfo, hinaan bernuansa etnis itu termasuk diskriminasi rasial sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pelakunya diancam penjara 5 tahun atau denda setengah miliar. Pemilik akun berhak melaporkan kasus ini ke kepolisian, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sebagai korban. Perlindungan terhadap martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras adalah amanat konstitusi. Dan negara wajib menegakkan konstitusi dan hukum agar ada efek jera. Stop diskriminasi saudara kita yang berbeda ras. Dear anggota DPR RI, khususnya untuk Ketua Komisi 1 yang kemarin ngundang semua perwakilan pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia. Dengerin baik-baik. Kalian semua harus sebarkan ini biar sampai ke telinga mereka semuanya. Biar nggak menganggap pekerja migran Indonesia ini enteng banget urusannya.
Pertama-tama, kalian mengundang kita semua melalui WhatsApp untuk mengikuti rapat balik rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang dilaksanakan kemarin, tepatnya di tanggal 10 September 2025. Di jam undangannya itu kalian tentukan di jam 1 waktu Indonesia Barat, which is kalau di Taiwan itu jam 2 siang. Kita bahkan hadir setengah 2, udah standby. Yang bisa hadir di ruangan Zoom udah standby jam setengah 2. Terus sampai jam setengah 4 baru dimulai itu rapat. Gila nggak kalian? Kita lama menunggu, hampir 2 jam menunggu. Nggak ada abi, bu, bebo, nggak ada konfirmasi kalau misalnya ada keterlambatan lah. Terus pada saat kalian masuk nggak ada kata-kata maaf gitu. Kalian pikir ini kita semuanya yang hadir kemarin itu di Zoom itu nggak kerja, nggak punya kesibukan gitu? Hah? Gimana kalian mau bikin aturan tentang pekerja migran dengan baik kalau masalah waktu aja kalian nggak bisa komitmen? Terus juga kalian di awal rapat bilangnya, oh ini bukan pengambilan keputusan ya, jadi rancangan undang-undangnya, draftnya udah ada, udah jadi kita cuma mau mendengarkan masukan-masukan aja dari orang-orang umum. Lah, masukan-masukan apa? Matamu picek, kita udah mau ngomong, kita udah nyediain bahannya, bahkan staf-staf kalian udah minta bahan-bahan kita nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Apaan itu? Hah? Terus rapatnya juga dibatasi, pokoknya orang yang ngomong cuma 10 menit bisa, terus kita nggak kebagian ngomong. Lu pikir permasalahan pekerja migran itu bisa selesai dengan 10 menit masukan yang kalian dapat? Hah? Terus rancangan undang-undang yang kalian buat itu dari mana semuanya? Apakah itu benar-benar masukannya itu dari permasalahan-permasalahan PMI yang sebenarnya? Atau kalian buat undang-undang aja? Buat undang-undang dengan cara kalian sendiri aja gitu? Hah? Di dalam rapat lagi malah bahas harta-hartanya PMI. Urusannya apa? Coba ngapain kalian ngurusin hartanya PMI? Terserah dia kalau misalnya mau pulang mau ngapain duitnya. Yang kalian harus bahas itu adalah gimana caranya melindungi PMI sebelum berangkat dan saat dia ada di negara tujuan. Itu. Yang dikasih waktu kemarin banyak itu Komnas Perempuan tuh buat bicara, bacain slide. Kita kayak diajarin baca. Presentasi, membahas masalah PMI. Lu kok baca? Gimana tuh? Baca slide doang? Gimana tuh ini? Itu kalau misalnya gue kemarin bisa hadir langsung, ya, gue udah ngamuk-ngamuk tuh di gedung jamur itu. Sayangnya aja gue masih di Taiwan, jadi gue bisanya cuman lewat Zoom aja. Itu pun kita semua di mute terpaksa, jadi kita nggak bisa ngomong sama sekali kalau kita nggak diperbolehkan. Terus gunanya apa kita hadir kalau kalian tidak mendengarkan semua masukan-masukan dari kita? Gunanya apa? Hah? Biar formalitas aja gitu, formalitas ada rapat gitu seolah-olah mendengar masukan-masukan dari penggiat-penggiat, dari PMI-PMI-nya langsung gitu. Formalitas aja, iya gitu. Kan rancangan undang-undangnya kan udah jadi, tinggal disahkan dan dirapatkan doang, iya kan? Biar ada rapat-rapatan, biar kalian dapat duit gitu. Kan sekali rapat dapat duit, iya nggak? Terus habis itu, karena kita udah nggak dapat kesempatan untuk mengutarakan aspirasi dari PMI langsung, kita malah disuruh email dong. Hah, kita ngomong langsung aja kalian nggak dengar, apalagi email. Bodoh, bersurat aja, bisa bersurat atau lewat email. Kok kalian ini ngapain aja sih? Kalian itu benar-benar tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kemarin ya. Terus kalian juga tidak bisa bercermin dengan apa yang terjadi baru-baru ini sama negara Nepal. Nggak takut kalian ngeliat itu? Gimana murkanya masyarakat dengan pejabat-pejabatnya yang nggak becus, korup, dan cumanya bisa menghabiskan anggaran negara doang, nggak ngerjain apa-apa. Nggak ada kalian berpikir itu, nggak takut kalian? Masa urusan perlindungan pekerja migran kalian batasin cuman 1,5 jam aja durasinya? Itu pun kelebihan waktu kalian masih ngeluh. Terus mendengar masukan dari orang-orang cuman dikasih 10 menit. Apa itu? Ini kita lihat nih nanti. Apakah benar-benar masukan yang sudah diwakilkan oleh beberapa penggiat-penggiat PMI, baik itu langsung ataupun lewat Zoom kemarin, itu betul-betul jadi bahan pertimbangan untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan PMI yang draftnya udah jadi. Apakah nanti akan ditambahin tuh semua masukan-masukannya di draftnya atau tidak? Dan kalau misalnya RUU perlindungan PMI-nya ini udah jadi, tetapi masih ada eksploitasi, terus nanti biaya penempatan masih tinggi, tidak ada pengawasan yang ketat terhadap PT ataupun agensi terhadap biaya penempatan ini, nggak kerja kalian, duduk manis aja gajian. Jangan sampai kita bor lagi ya kalian ya. Bekerja yang bener dong. Kalau nggak sanggup, mundur. Pokoknya seluruh pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia sekarang lagi memantau kalian ini. Kita lihat aja nanti, undang-undang apa lagi yang kalian sahkan ini. Memihak kepada PMI kah? Atau memihak kepada orang-orang tertentu yang mungkin upetinya ada buat kalian. Iya nggak? Jujur-jujuran aja deh kita ngomong. Kalian datang deh ke sini menjadi pekerja migran biar kalian tahu rasanya. Emosi gua, sumpah. Kalau kalian nggak bisa kerja, udah lelang aja jabatan kalian, sini gua gantiin. Sebagai presiden, Pak Jokowi itu sudah 2 kali mengajukan undang-undang perampasan aset ke DPR.
Tapi sayangnya, undang-undang itu tak kunjung disahkan oleh DPR, padahal RUU itu sudah beberapa kali masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Pernyataan itu disampaikan oleh mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dalam podcastnya di channel YouTube Mahfud MD Official. Jokowi itu 2 periode mengajukan undang-undang perampasan aset, tapi selalu macet di DPR, ucap Mahfud. Menurut Pak Mahfud, pengajuan pertama itu dilakukan menjelang berakhirnya periode pertama ke Presiden Pak Jokowi pada 2018. Kata Pak Mahfud sebenarnya sudah hampir selesai, tapi tertunda hanya karena satu materi terkait akan disimpan di mana harta rampasan hasil korupsi itu. Kemudian diajukan lagi pada 2019 dan masuk prolegnas tahun 2020. Pada 2023, pembahasan RUU perampasan selesai dibahas, tinggal dibawa ke paripurna. Tapi DPR tak juga mau mengesahkan RUU itu. Karena tak kunjung disahkan, Mahfud kemudian mengusulkan agar Pak Jokowi mengirimkan surat agar DPR segera mengesahkan RUU itu. Pak Jokowi menyetujui usulan dan kembali mengirim surat permintaan pengesahan RUU perampasan aset. Tapi sampai berakhirnya periode kepresiden Pak Jokowi, DPR nggak juga mengesahkan RUU itu. DPR sendiri beralasan bahwa tertundanya pengesahan RUU perampasan aset karena terkait dengan undang-undang lainnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa. Menurut Saan, ada 3 undang-undang lain yang terkait dengan RUU perampasan aset, yakni Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, dan KUHP. DPR tidak mau ada tumpang tindih antara keempat undang-undang itu. Karena itu, katanya perlu ada sinkronisasi antara keempat undang-undang ini. Yang pertama yang akan kami selesaikan dengan cepat itu adalah Undang-Undang KUHP, baru setelah itu kami akan masuk pada Undang-Undang Perampasan Aset, ucap Saan. BTW, isu pengesahan RUU Perampasan Aset ini adalah salah satu tuntutan yang disuarakan pada pendemo yang berlangsung Agustus ini. Mereka tuh menganggap tak kunjung disahkan undang-undang itu adalah bentuk akal-akalannya DPR karena takut undang-undang itu akan menjerat mereka. Buat para koruptor, RUU ini memang menakutkan. Ada banyak sekali ketentuan yang bisa membuat koruptor tuh menjadi miskin. Beberapa poin pentingnya antara lain, pertama, perampasan aset bisa dilakukan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Kedua, beban pembuktian dialihkan kepada tersangka atau pihak terkait untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki bukan berasal dari tindak kejahatan. Ketiga, RUU perampasan aset mengadopsi pendekatan in rem, yaitu aset dijadikan objek perampasan bukan orangnya. Dengan ketentuan ini memungkinkan akan mempercepat proses perampasan tanpa harus memidana pemiliknya terlebih dahulu. Adapun aset-aset yang dapat dirampas meliputi pertama, aset hasil tindak pidana atau yang diduga berasal dari tindak pidana meski telah dialihkan atau balik nama. Kedua, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Ketiga, aset bernilai minimum tertentu, misalnya di atas 100 juta rupiah, atau terlibat tindak pidana dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Tidak situ saja, perampasan juga tetap dapat dilakukan walaupun tersangka itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Buat para koruptor, memang menakutkan RUU ini. Karena itu, yuk DPR, kalau emang gak suka sama korupsi, sahkan RUU perampasan aset. Karena koruptor itu ingin kaya, tapi takut kalau miskin. Takut sekali kalau miskin. Dimiskinkan kayak gitu, undang-undang perampasan aset. Nah, alhamdulillah nih Pak Prabowo sudah berjanji. Undang-undang perampasan aset akan dibahas tahun 2026. Berarti 4 bulan lagi sudah masuk prolegnas, prioritas, dan itu bisa dibahas. Kenapa harus di-delay? Kenapa enggak? Enggak, di-delay maksudnya kok tidak sekarang gitu. Enggak, ada prosedur. Sebuah rancangan undang-undang dibahas itu kalau masuk prolegnas dulu. Nah, prolegnas itu apa sih? Prolegnas itu program legislasi nasional, yaitu daftar undang-undang yang mau dibuat oleh pemerintah. Tidak boleh sembarang kalau belum masuk ke sini kan. Yang ingin undang-undang ribuan loh. Ada undang ingin racun tikus, undang-undang apa, undang-undang. Diseleksi dulu. Yang masuk prolegnas ini saja. Nah, ini udah akan masuk sekarang sudah masuk prolegnas panjang, jangka panjang.
Lalu ada prolegnas tahunan. Nah, prolegnas tahunan ini nanti akan membahas undang-undang perampasan aset. Ada videonya Pak Mahfud yang sempat diskusi itu, lalu ada yang sempat bilang, ini kalau misalnya kita mau aja gitu. Tapi kita kan tergantung dari atasan gitu kan. Atasan yang bilang iya, kitanya iya. Tapi kalau misalnya kita semuanya iya tapi atasan enggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu faktanya. Faktanya seperti itu. Berarti kalau gitu yang reject sebenarnya atasan. Atasan pada waktu itu. Atasan tidak memberi persetujuan terhadap anggota-anggotanya yang di DPR. Karena DPR mengatakan tanya ke atasan dulu dong gitu. Sampai waktu itu saya masih ingat ini sesudah Pak Presiden mengeluarkan surat waktu Pak Jokowi bertanggal 5 Mei itu supaya segera dikeluarkan undang-undang perampasan aset itu karena tidak dibahas juga gitu. Pak Jokowi bilang ke saya, gimana Pak Mahfud? Saya lapor Pak, ini DPR tidak membahas juga meskipun surat Bapak sudah sampai. Karena kalau merefer jawaban DPR kan kalau pimpinan partai tidak mau kan tidak bisa. Oh ya udah, kata Pak Jokowi. Nanti saya undang ketua-ketua partai ke sini. Mau saya minta agar anak buahnya di DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset itu. Kalau itu tidak dilakukan juga, saya akan mengeluarkan perpu sebelum saya berhenti menjadi presiden. Itu Pak Jokowi ke saya. Clear nih, Pak Jokowi masih ada, saya ada. Sehingga kalau dipertemukan, apa betul dia? Iya mengatakan itu. Tapi kan saya kemudian keluar lebih dulu dari kabinet. Saya cawapres, pamit saya, minta izin saya keluar. Karena saya jadi cawapres. Nah, ini tentu yang ngurus orang lain dong, bukan saya lagi kan. Mengapa Jokowi tega menghancurkan bangsa sendiri lewat penginjak-injakan konstitusi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi, dan politik pecah belah bangsa sendiri? Karena memang Jokowi hakikatnya itu bermoral bejat. Esensi moralitas adalah kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang terpuji dan tercela, yang adil dan yang zalim. Dan latar profesi tukang pelitur dan jual beli kayu, Jokowi berhasil jadi wali kota Solo hampir 2 periode, gubernur DKI hampir 1 periode, dan presiden 2 periode. Nah, yang diwariskan Jokowi selama jadi presiden ke-7 bukan saja kehancuran fisik negeri seperti ecological destruction atau penghancuran lingkungan, tetapi tidak kalah penting adalah penghancuran mentalitas dan moralitas bangsa. Bohong bagi Jokowi merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kepribadiannya, sehingga berbohong menjadikan kehidupan Jokowi nampak lebih bergairah dan lebih aktif. Jiwa Jokowi merintih bila Jokowi sampai tidak berbohong dalam 1 atau 2 minggu. Bagi Sri Mulyono alias Mugiti ini, berbohong adalah candu. Seperti orang yang kecanduan alkohol, kokain, heroin, dan lain-lain. Bila masyarakat mengatakan Jokowi itu bagaikan king of liars, raja pembohong, itu memang sudah tepat. Jadi politikus senior PDIP Perjuangan, Profesor Rohmin Dahuri, menjuluki Jokowi sebagai king of big liar, atau mungkin lebih tepat king of big lies. Nah, kebanyakan menteri Jokowi saya duga keras sangat akrab dalam menggeluti korupsi dengan gairah dan semangat tinggi. Salah satu mega korupsi atau mega skandal yang terjadi adalah yang terjadi di Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani, dan termasuk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Korupsi dan pencucian uang di 3 lembaga keuangan negara itu bernilai 539 triliun. Sumbernya banyak sekali. Dan hebatnya terjadi saling tutup di antara para kleptokrat atau birokrat maling atau birokrat garong yang dipimpin Menteri Keuangan Neolib antek IMF bernama Sri Mulyani yang sangat dipercaya oleh Mulyono. Saudara, jadi Jokowi dengan kelicikan khasnya bisa meredam agar mega skandal korupsi dahsyat ini tidak dibawa ke pengadilan. Dengan sihir Jokowi, bim salah bim, Mulyani dan seluruh Anda hanya bebas. Nah, jadi kalau beberapa hari lalu rumah Mulyani atau antek IMF
dan penganut ekonomi Leung Lip itu digeruduk rumahnya. Dan bicara sebagian isinya, saya bisa paham bahwa penjaraan itu sebuah crime atau kejahatan, saya setuju. Tetapi mengapa dari sekian menteri kok cuma rumah Mulyani? Anda hanya Mulyono yang dituju oleh ratusan, mungkin ribuan perusak rumah dan penjara yang nampak gembira dengan jarahannya. Jadi ini mengapa? Nah, tidak jarang Jokowi menampilkan diri sebagai presiden sungguhan, sebagai pejabat penguasa paling tinggi, tetapi sejatinya dia menghamba pada oligarki. Setelah mayoritas rakyat tahu siapa Jokowi sebenarnya, mereka tidak sudi lagi mendukung Jokowi, manusia skandalus yang telah membuat malu bangsa Indonesia. M. Rizal Fadilah, pakar hukum dan pemerintahan politik dan kebangsaan dari Bandung, pada akhir Januari 2025 berargumen dengan jelas bahwa Jokowi terancam hukuman 12 tahun penjara. Pagar laut Siluman sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 21 itu berbunyi, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Saudara, Aguan, salah satu pentolan oligarki yang bisa mendikte kemauannya pada Jokowi, bisa berbuat sedestruktif apapun karena Jokowi adalah klien Aguan sebagai patron. Jadi Aguan punya tangan di atas, tangan Jokowi itu di bawah. Nah, supaya video ini tidak terlalu panjang, ular politik dari Solo bernama Jokowi alias Mukidi ini sesungguhnya sebagai penulis skenario dan pemain utama huru-hara demo yang meletus sejak 25 Agustus tahun ini di depan gedung DPR dan MPR di Jakarta dan terus mengilhami demo yang tidak kalah meriah di Bandung, Jogja, Semarang, Malang, Surabaya, sampai ke Makassar dan Ternate dan sempat menelan korban nyawa Afan Kurniawan dan masih banyak lagi. Nah, ular kobra politik dari Solo ini memang sudah sakit-sakitan, tetapi dia masih punya racun yang bisa disemburkan ke sana kemari. Saya bukan pengamat dunia binatang, tetapi kalau saya perhatikan, ular besar atau kecil itu pengapsannya, atau the weakest part of its body, yang paling apes, paling ringkih dari badan ular, itu terletak di kepalanya. Ular bisa bermanuver dengan lari berkelok-kelok atau lari kencang mencari tempat persembunyiannya yang aman, tetapi begitu kepalanya dipentung pakai benda keras, maka selesai sudah riwayat ular berbisa itu. Nah, saya punya harapan ular berbisa dari Solo itu dipentung kepalanya lebih cepat, lebih baik. Tetapi bukan dalam arti harfiah kepalanya betul-betul dipentung, jangan. Artinya ular satu ini dipijak kepalanya supaya hilang kekuatannya. Nah, supaya rencana perbaikan buat Indonesia oleh Presiden Prabowo tidak diganggu dan dibuat repot oleh Jokowi lagi, maka memang harus ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, pada itu saya ingin mengakhiri video singkat ini dengan sebuah atau dua buah ayat dari bagian terakhir surah Al-Kahfi. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini artinya lebih kurang, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami Allah memberitahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi ini mungkin agak tepat, lumayan lah ya.
Jadi mungkin si Jokowi ini merasa wah 10 tahun sudah membangun, sudah memberikan andil yang sangat besar buat bangsa besar ini ya, karena telah membangun bukan merusak Indonesia ya. Jadi ini saya kira sebuah ayat yang bisa mencocok kesadaran kita bahwa kita harus hati-hati di dunia ini. Mungkin kita merasa sedang membangun, ya, membina sesuatu positif, ternyata di mata Allah dan di mata anak-anak bangsa jebolnya sedang berbuat kerusakan. Saya kira itu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.